Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita akan membicarakan tentang menikah dalam pandangan Islam. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, ada dua istilah yang berlaku di dalam masyarakat kita. Nikah dan kawin. Apa sih nikah dan apa sih kawin? Dalam bahasa Arabnya apa? Kalau kalian pengen tanya Islam, biasanya harus tanya bahasa Arabnya apa. Gitu ya. Oke. Ada kata an-nikah, ada kata az-zawaj. Gitu ya. Nikah itu secara bahasanya adalah wati. Wati itu memasukkan penis ke dalam vagina, menginjak. Tuh. Jadi biasanya adalah setubuh. Tapi setubuh itu sudah menjadi pemahaman kita itu. Satu tubuh. Gitu ya. Kalau az-zawaj itu pasangan. Kawin. Itu sebetulnya bahasa Arabnya adalah zawaj. Zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Gitu biasanya. Jadi zawaj itu adalah pasangan. Oke. Itu menurut saya sih satu langkah transformasi kultural dari sebuah istilah lain yang berlaku di dalam masyarakat Arab. Suami itu disebut sebagai ba'lun. Dalam Islam ketika Nabi hadir disebut dengan zaujun. Apa efeknya? Saya bilang ba'lun itu musallitun. Musallitun itu yang menguasai. Nah, berbeda dengan zaujun. Zaujun itu pasangan. Tuh. Jadi dengan kata zaujun itu ingin diharapkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bagaikan pasangan. Bukan satu menguasai atas yang lain. Itu dulu terminologi lughatan lah bahasa. Oke, sekarang arti perkawinan itu. Perkawinan itu didefinisikan sebagai transaksi antara laki-laki dan perempuan untuk kesenangan seksual. Karena memang manusia itu adalah binatang. Tetapi berbeda dengan binatang, manusia diberi akal. Kalau kita melihat binatang, ya hari-harinya pengen begitu. Dari situ maka nanti akan lahir generasi-generasi. Gitu. Oke, jadi kalau begitu perkawinan adalah relasi laki-laki dan perempuan untuk pemenuhan hasrat biologis yang ada pada masing-masing itu sebagai manusia. Intinya begitu dulu. Tetapi Islam ingin melakukan satu pembaharuan, transformasi.
dari dulunya seenaknya saja, bisa apa saja dengan cara apa saja. Islam memberikan batasan. Perkawinan itu adalah transaksi perjanjian. Ya, perjanjian, komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri. Nantinya sebagai suami istri. So, kalau saya selalu harus memenuhi proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu nanti. Jadi tidak bisa hanya karena pemenuhan hasrat seksual saja, maka itu sudah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Tetapi harus memenuhi sebuah format di mana pemenuhan hasrat seksual biologis itu tidak liar, tetapi harus bertanggung jawab untuk kehidupan berdua itu. Nah, itu namanya. Tapi sampai di sini sebetulnya pendefinisiannya hanyalah dalam kerangka biologis saja. Gitu. Nanti saya akan mencoba memperluas ini. Bagaimana kira-kira jangan hanya kebutuhan biologis saja, tapi esensinya itu dulu. Karena kalau tidak bisa gila. Bahkan katanya kalau tidak disalurkan hasrat biologis itu, yang itu adalah sebetulnya anugerah. Kenikmatan itu anugerah Allah yang kalau tidak disalurkan itu bisa bikin stres, bisa bikin gila. Ada seorang ulama mengatakan kalau tidak disalurkan orang bisa gila. Oke, itu dulu. Tetapi bagaimana agar penyaluran hasrat seksual itu tidak liar? Nah, tapi harus dipertanggungjawabkan. Itu dulu masalahnya. Nah, menarik sekali biasanya kalau saya menghadiri pernikahan, apakah ada satu statement yang disampaikan oleh ahli agama, sebuah hadis Nabi yang sangat populer sekali. Dan ini ditujukan kepada pemuda, tidak kepada pemudi. Oh, saya sampai sensitif sekali sampai menjelaskan kayak gitu itu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian, jika ada di antara kalian, wahai pemuda, sudah istata'a itu sudah mampu. Biasanya diterjemahkan sudah mampu. Kalau saya biasa sudah punya keinginan kuat. Punya keinginan deh. Untuk berhubungan seks. Menjalin hubungan seks. Tapi punya apa? Ya itu ada ba'ah itu. Jika seorang pemuda sudah mampu ba'ah. Nah ini saya harus menjelaskan lagi nih. Panjang nih. Ba'ah itu apa? Hadisnya mengatakan al-ba'ah. Para ulama mendefinisikannya berbeda. Satu adalah punya kemampuan finansial. Tapi ada lagi yang memberi makna sudah kepengen seks. Tuh, bagaimana nih?
Nah, maka hendaklah menikah. Ada orang yang para ulama menggabungkan, ya sudah kepengen dan punya duit, gitu, punya biaya. Tapi itu kan cenderungan bahwa posisinya laki-laki. Karena yang diomongin adalah laki-laki. Tuh. Kenapa hendaklah nih. Hendaklah kawin. Falyatazawwaj. Falyunkih. Bukan. Coba detail sekali dia menyampaikan ini. Hendaklah berpasangan, gitu loh. Bukan sekedar mau bersetubuh. Mengapa? Jadi kata terjemahannya agak susah sebetulnya ya. Tapi oke deh, sementara kita terjemahkan falyatazawwaj, hendaklah kawin. Kenapa? Hadis itu memberikan argumentasi logika. Fa'innahu, karena perkawinan itu, berhubungan itu, aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan mata. Tapi bukan begitu, tapi dapat mengendalikan pandangan mata, yang itu adalah dalam bahasa kita dari mata turun ke hati. Jadi awal ketertarikan seseorang adalah dari melihat. Oke, jadi tapi itu adalah ungkapan sastrawi sekali. Jadi itu dapat mengendalikan hasrat seksual yang liar. Wah, sonulil farji, dan menjaga farji. Farji itu adalah alat kelamin deh, itu aja. Oke, itu ya. Nah, para ulama kemudian, jadi kalau begitu sudah jelas sekali, berdasarkan hadis ini kita melihat pernyataan ada dua. Perintah, anjuran, menikah untuk memenuhi hasrat seksual. Itu. Kalau begitu tujuannya itu. Supaya tidak liar. Oke, itulah yang nantinya kita akan mempersyaratkan banyak sekali. Tapi intinya itu dulu. Nah, para ulama kemudian membuat satu aturan-aturan bagaimana pemenuhan hasrat seksual itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi intinya kalau melihat itu, tidak ada kata-kata supaya punya anak. Bukan. Itu konsekuensi, kemungkinan saja. Oke, dengan ngomong begini itu Buya, saya ingin menyatakan begini. Kecenderungan kita di ruang sosial, nikahlah supaya punya anak. Begitu. Nanti kalau tidak punya anak, diomongin. Mandul itu apa? Gitu. Padahal tidak. Itu dalam konteks hukum Islam adalah hikmah. Punya anak itu hikmah. Kebijaksanaan Allah. Bukan tujuan. Tujuan nikah adalah mengendalikan hasrat seksual. Supaya disalurkan secara bertanggung jawab. Begitu. Tuh. Nah, ini dikuatkan oleh sebuah hadis lain. Idza tazawwajal 'abdu
faqad ahraza nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil baqi. Ini harus dipahami betul nih. Ini penting sekali. Begitu selesai pernikahan, oke, saya janji akan menikahi, berhubungan dengan kamu, dengan bahasa kita kan dengan mas kawin, padahal sih ya nggak usah disebutin, nggak apa-apa juga. Yang penting komitmen akan berhubungan dengan kamu. Nah, oke, saya komitmen ingin bersama kamu, perempuan nih, untuk hidup bersama. Ya, itu, oke. Biasanya kan namanya ijab. Nah, yang terima, oke, saya terima, itu kabul. Sebetulnya bisa dari dua pihak, siapa dulu juga nggak apa-apa. Tapi pembahasannya panjang deh, karena nanti memang jadi bingung sekali. Dalam tradisi kita ya laki-laki yang menyampaikan, istri perempuan hanya menerima saja. Oke, nanti pembahasan ini sangat panjang kalau Buya selesaikan ya. Kalau saya serahkan itu, maka panjang. Oke, tapi yang penting begini. Apabila seseorang telah melangsungkan perkawinan, janji, komitmen untuk hidup bersama, maka dia telah mampu menjaga kemaluannya. Nah, gitu. Telah berhasil dan akan bisa menjaga. Itu makanya tadi tujuannya adalah supaya saluran itu betul-betul terjadi dan bertanggung jawab. Dan kalau begitu plong. Itu kalau tadinya kan, waduh, pengen sekali. Hubungan seks itu. Begitu menikah dibolehkan, maka dia telah mampu menjaga kemaluannya. Asal sosial. Yang tadi kalau begitu tujuannya apa? Menjaga hasrat seksual itu secara utama. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Ini menarik sekali, yang jarang sekali orang mungkin ya menyebut ini. Maka hendaklah kamu menjaga, mengendalikan separuh sisanya. Tadi kan telah menjaga separuh agamanya. Oke deh tadi ya. Oke, ulangi lagi. Siapa yang sudah melakukan pernikahan, akad nikah, maka dia telah berhasil menjaga separuh agamanya. Nah, nisfa dini itu, separuh agama itu hasrat tubuh, kemaluan itu. Maka hendaklah dia mengendalikan separuh agama yang lain. Apa? Nah, itu menarik sekali, hadis ini luar biasa, karena ini memerintahkan kita untuk mengendalikan lidah. Karena inilah yang bisa memubarkan komitmen itu. Gara-gara ucapan yang salah, yang melukai, maka bisa terjadi komitmen untuk hidup bersama, saling membahagiakan itu bisa berantakan, pecah. Hebat sekali itu. Tidaklah. Karena kata pepatah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat damainya manusia itu terletak dalam hal kemampuan menjaga lidah, tidak melukai hati yang lain. Oke, sampai di sini sebetulnya hanya pandangan umum saja. Yang menjadi persoalan adalah kata-kata Nabi itu menunjukkan hukum apa?
nikah itu wajib atau anjuran, saran, atau apa? Dalam konteks hukum kita itu ada kemungkinan hukum itu 5 kan? Ada wajib, ada sunnah katanya, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kira-kira nikah itu masuk di mana? Tadi hanya kata-kata hendaklah. Apakah makna hendaklah itu? Kan detail sekali ini. Nah, maka kecenderungan nikah itu sunnah itu sebetulnya dalam konteks seperti apa? Dalam kondisi seperti apa? Nah, saya mencoba menawarkan seperti yang saya lihat baca dari kitab-kitab kuning, para ulama, melihat kondisi pribadinya. Nah, gitu. Wajib itu adalah harus dilakukan. Kalau tidak, maka dia berdosa. Itu kan begitu. Haram itu apa? Tidak boleh dilakukan. Gitu. Kalau dilakukan, berdosa. Kalau dilakukan, jadi dapat pahala, wajib itu tidak dilakukan. Itu berdosa. Kalau haram, dilakukan berdosa, tidak dilakukan. Terus ada sunnah, kalau dilakukan mendapatkan, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Bahasa kita adalah anjuran. Sunnah itu anjuran. Bahasa kita sebetulnya sih ada bukan sunnah ya, tapi istihbab. Dia pandang baik. Ada lagi yang keempat, makruh. Tidak disukai. Kalau dilakukan tidak apa-apa, tapi kurang bagus. Tuh, yang satu bebas. Saya selalu ingin mengatakan pada dasarnya nikah itu mubah. Boleh saja. Mengenai wajib, haram, dianjurkan, tidak dianjurkan, itu tergantung kepada kondisi masing-masing. Biasanya wajib apabila dia sudah dalam kondisi khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Kalau tidak menikah, hasratnya semua lonjak-lonjak. Begitu. Maka dia harus menikah. Itu menyamakan tadi itu. Penyaluran hasrat seksual yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus gitu. Kalau saya kan akhirnya tuh al-ba'ah itu adalah sudah kuat. Masalah duit dan tidak duit nanti. Itu maka saya tadi ngomong al-ba'ah itu apa? Ada 2 kemungkinan. Sudah kepengen sekali, terus dia punya duit. Ya kalau dua-duanya ya bagus. Gimana? Oke. Gitu. Kalau istihbab, bahasa kita sunnah, sebetulnya lebih bagus istihbab. Tapi ya nanti kata sunnati nanti saya tafsirkan beda lagi nih. Kalau sudah kepengen tapi tidak punya gitu kesiapan untuk bisa membangun, ya nggak apa-apa, bagus daripada terjerumus ke dalam. Tapi tidak seperti yang pertama, kepengen sih kepengen, tetapi tidak khawatir lah untuk terjerumus ke dalam perzinahan. Tadi boleh, bagus gitu. Kalau makruh, ya tidak begitu kepengen, biasa-biasa aja. Tapi dan tidak punya, ya kurang bagus. Yang kelima itu ada ya bebas saja boleh. Itu
kondisi psikologi yang bersangkutan lah. Bahkan ada yang haram. Tuh coba. Ini yang jarang sekali. Nah, pahami. Gini. Tadi kan saya sudah ngomong. Kalau kalian, ya, teman-teman ini memahami saya, perkataan saya, lidah. Itu. Ini begini maknanya. Kalau perkawinan itu justru menimbulkan kekerasan yang merusak, menyakiti hati perempuan itu. Oh, meskipun kepengen, tetapi dia lebih berat sekali. Kalau dia dilakukan dan dia akan menampak justru kepuasan seksnya dengan gebugin orang, perempuan itu. Menyakiti. Maka tidak boleh. Begitu. Nikah itu begitu dalam aturan fikih Islam. Karena sesungguhnya pernikahan tadi dimaksudkan supaya apa yang menjadi naluri binatang seks itu tersalurkan dengan bertanggung jawab dan dilakukan secara dapat dalam keadaan saling tidak memaksakan, tetapi dengan kerelaan dan keinginan itu yang dapat dianalisis lah. Karena itu dianalisis. Nah, hal yang paling menarik menurut saya, ada ayat suci Al-Quranul Karim yang menurut saya penting sekali untuk direnungkan. Yang ini ayatnya biasa disebutkan di dalam setiap acara-acara pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, anugerah Allah, kebijaksanaan Allah, Dia menciptakan dari dirimu sendiri pasangan. Untuk apa? Agar kalian tenang. Tenang itu apa? Sebab kalau saya gejolak kerinduan itu bagi orang tidak kepada pasangannya, pada yang lain jenis itu. Zakari wa unsa loh, mas ya. Zakari itu laki-laki tubuhnya, penis. Unsa itu tubuhnya bervagina. Jadi Allah menciptakan kalian dari min zakari wa unsa, tubuh berpenis dan tubuh bervagina. Begitu, oke? Tenang apa? Tenang itu. Karena gejolak masing-masing itu ada. Memenuhi hasrat seksual. Ketika itu kemudian bolehkan, maka menjadi tenanglah. Sakinah itu sebetulnya akibat dari pemenuhan atas gejolak hasrat seksual. Itu dipertemukan. Baik lagi. Tetapi sesudah itu harus bagaimana? Nah, ayat itu menarik sekali. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini tujuan yang tertinggi daripada proses setelah terjadi perkawinan itu. Dianjurkan. Allah memberikan hak kepada wa ja'ala Wa ja'ala itu Allah menjadikan. Kamu mempunyai hak dan kewajiban. Bukan diciptakan. Kalau khalaqa itu diciptakan. Nah, khalaqalakum itu dari Allah yang menciptakan manusia berpenis dan manusia
vagina itu khalaqa. Sedangkan ja'ala wa ja'ala bainakum, hendaklah kamu, Allah menjadikan kamu agar antara kalian saling mawaddah. Oh, gitu kan? Apa sih mawaddah itu? Kita selalu ngomong aja apa itu sakinah mawaddah rahmah. Tapi menurut saya perlu dipahami maknanya. Bahasa terjemahannya saling agar Allah menjadikan agar kamu di antara kamu, mawaddah, kasih, warahmah, sayang. Apakah makna kasih dan sayang? Nah, kalau saya menafsirkannya begini. Dan bainakum itu saling. Bukan di antara kamu. Makna di antara kamu adalah saling. Dan Allah menjadikan agar kamu saling mawaddah. Mawaddah itu adalah memenuhi kebutuhan tubuh, kesenangan tubuh. Maksudnya kalau ini ingin, ya ini bisa, ini gitu loh, saling memenuhi kebutuhan tubuh. Bukan tadi seks bahasanya, apa deh? Sedangkan rahmah itu lebih pada naluri yang ada di dalam diri manusia. Bukan dari sisi seksnya, bukan seksnya, bukan. Kalau boleh dijelaskan, rahmah itu mengandung 3 makna. Riqqatul qalbi. Riqqatul qalbi itu adalah kepekaan hati. Kepekaan hati itu adalah sensitif. Sensitivitas itu namanya empati. Empati itu merasakan apa yang dia rasakan. Bagaikan kau adalah aku. Satu tubuh. Itu yang kita sebut. Oke ya, jadi satu, hendaklah suami dan istri itu saling berkata-kata lembut atau apa ya, sensitif lah, merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Itu. Yang kedua adalah riqqatul at-talattuf. Itu berkata-kata lembut. Ngomongnya itu harus santun. Dan yang ketiga, kata-kata rahmat itu bermakna memaafkan. Kalau ada yang keliru, baik suami kepada istri atau istri kepada suami, maka saling memaafkan. Itu loh. Yang kalau Al-Quran itu biasanya nih, orang menghubungkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, menjaga kehormatan masing-masing, saling menjaga kehormatan. Nah, itu sampai di sinilah maka kita sudah memahami nikah itu untuk apa, terus kemudian kapan nikah itu dilakukan, dalam kondisi seperti apa nikah itu dilakukan. Bisa harus, bisa tidak boleh, bisa dianjurkan, bisa tidak dianjurkan.
Nah, yang paling netral adalah ya pokoknya sih boleh aja, tidak ada apapun. Dan apa yang seharusnya dilakukan ketika kedua orang itu sudah menjalin bagaikan satu tubuh itu, maka cara yang dianjurkan oleh Islam adalah kesalingan memenuhi hasrat tubuh dan memenuhi kesalingan memenuhi perasaan satu atas yang lain. Jadi menjaga perasaan satu atas yang lain. Itu yang kita sebenarnya sebagai nama arti perkawinan, zawaj itu. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan, sekedar pandangan menurut saya, pandangan keagamaan Islam menurut saya dalam waktu yang sangat singkat. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.